Simak terus cerita misteri yang akan diungkap detektif Ratna dan Bribka Jono bersama sahabat Arkadia. Dan jangan lupa sambil ngopi, Ratna menguatkan diri. Dengan isyarat cepat, ia meminta Jono untuk tetap waspada sambil perlahan melangkah maju. Makhluk itu tidak bergerak, hanya terus mengulurkan buku catatan itu, seakan ingin menyerahkannya. Dengan hati-hati, Ratna meraih buku tersebut. Begitu jemarinya menyentuhnya, makhluk itu mundur selangkah, lalu menundukkan kepala dalam gerakan lambat yang terasa seperti permintaan maaf. Ratna membuka halaman pertama buku itu. Di sana, ia menemukan tulisan tangan Pak Harjo, tapi ada sesuatu yang aneh. Selain catatan biasa tentang kegiatan sehari-harinya, mulai muncul kalimat-kalimat yang tampak tergesa dan penuh kepanikan. Aku melihat cahaya itu lagi malam ini. Mereka datang. Mereka tidak bermaksud jahat, aku yakin. Tapi ada sesuatu yang mereka cari, dan aku rasa aku memilikinya tanpa sengaja. Ratna mengangkat pandangannya ke arah makhluk itu. Apa maksudmu membawa ini? Tanyanya, meski ragu apakah makhluk itu memahami kata-katanya. Makhluk itu mengeluarkan suara lirih bukan seperti manusia berbicara, melainkan serangkaian bunyi klik dan desis yang anehnya membentuk semacam irama. Ratna hanya bisa menebak maksudnya. Dan, bisik Jono, lihat di dada makhluk itu. Lencana yang sama, kristal biru. Apa mungkin Pak Harjo sempat berinteraksi dengan mereka? Mungkin dia dibawa atau diselamatkan? Ratna menggenggam kristal biru itu erat. Sebuah kilasan aneh melintas di pikirannya. Sekelebat bayangan hutan, suara gemuruh, dan sosok Pak Harjo berdiri di hadapan gerbang bercahaya. Ia menarik napas dalam-dalam. Makhluk ini tidak bermusuhan, katanya yakin. Dia mencari bantuan. Saat itu, makhluk itu menunjuk ke arah yang lebih dalam lagi, ke hutan kegelapan kabut pekat. Lalu dengan gerakan perlahan, ia mulai berjalan. Sesekali menoleh untuk memastikan Ratna dan Jono mengikutinya. Ratna menimbang sejenak, lalu menatap Jono. Kita harus ikut. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menemukan Pak Harjo. Dengan pistol tetap di tangan, mereka berdua mengikuti makhluk itu ke dalam hutan yang semakin sunyi dan gelap, tanpa tahu apa yang akan mereka temukan di sana. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat kabut menyelimuti. Ratna merasa hawa di sekitarnya berubah. Udara menjadi lebih berat. Dan setiap langkah seperti diserap oleh tanah yang basah. Makhluk itu melangkah perlahan namun pasti, seakan tahu jalan di tengah hutan yang bagi manusia nyaris tak bisa ditembus. Di kejauhan, terdengar suara-suara aneh, bukan suara binatang biasa. Semacam bisikan, atau gemuruh halus. Seperti banyak suara berbicara serempak dalam bahasa yang tak dipahami. Jono menelan ludah. Dan, ini makin gak masuk akal. Ratna tidak menjawab. Instingnya berteriak untuk waspada. Tapi rasa penasaran dan tanggung jawab lebih kuat menahan langkahnya. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti di tepi sebuah jurang kecil. Di bawahnya, ada sebuah gua tersembunyi. Pintu masuknya dipenuhi tanaman rambat dan nyaris tak terlihat. Dari mulut gua itu memancar cahaya biru yang sama dengan kristal di tangan Ratna, tapi jauh lebih terang dan hidup. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang bernapas. Makhluk itu menunjuk ke dalam gua, lalu sekali lagi menundukkan kepala, memberikan isyarat terakhir. Ia seolah berkata, "Di sanalah jawabannya." Ratna menyalakan senter. Cahaya kecil dari senternya hanya menembus kabut di sekeliling beberapa meter saja. Ia menoleh ke Jono. "Kamu siap?" bisiknya. Jono menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat tapi tegas. Sampai akhir, dan dengan hati-hati, mereka menuruni lereng curam menuju mulut gua. Setiap langkah membuat batu kecil bergulir, bergema menyeramkan ke dalam kegelapan. Sesampainya di bawah, Ratna menyadari bahwa pintu masuk gua itu lebih besar dari dugaan. Cukup besar untuk makhluk seperti yang mereka temui tadi masuk tanpa membungkuk. Begitu mereka melangkah masuk, hawa di dalam langsung berubah drastis. Udara di gua lebih hangat, hampir seperti ada sumber panas alami. Cahaya biru berdenyut pelan,
memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding gua. Dan di tengah ruangan besar di dalam sana Ratna melihatnya. Pak Harjo, terduduk di sebuah batu besar, matanya terpejam, seolah sedang bermeditasi. Di sekelilingnya melayang beberapa kristal biru, berputar perlahan dalam pola yang rumit. Namun sebelum Ratna bisa melangkah lebih dekat, sebuah suara berat dan bergema memenuhi gua. Manusia, mengapa kau datang ke sini? Suara itu tidak berasal dari makhluk yang tadi, juga bukan dari Pak Harjo. Suara itu datang dari kegelapan di sudut gua, di mana sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka.